akan biarkan kamu hidup tenang dengan orang yang aku cintai. Kalau kamu bisa menghancurkan hidup aku juga akan menghancurkan hidup kamu. Mayat Priti tidak pernah ditemukan setelah dia melakukan bunuh diri. Jadi dengan kata lain, Priti benar-benar sudah meninggal. Assalamualaikum, Re. Waalaikumsalam, Najwa. Apa kabarmu? Bagaimana di sana? Aku sedang membagi-bagikan bingkisan buat kaum duafa dan anak-anak terlantar. Aku merasa senang karena kamu bisa berbuat seperti itu di tengah-tengah kesulitan kita selama ini. Aku senang mendengar itu. Iya, Re. Aku cuma berusaha mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama kita. Ya, kamu benar. Dan aku harap apa yang kamu lakukan itu bisa membawa kebaikan untuk keluarga kita ya. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan kalimat kamu itu bisa menjadi doa ya. Oh ya, aku mau bilang tadi ada telepon dari Zen. Benarkah itu? Benar kan selama ini dugaan aku? Priti memang masih hidup kan? Ya Allah, Najwa pasti makin bingung kalau aku bicara yang sebenarnya bahwa Priti sudah meninggal seperti yang dikatakan Zen. Padahal dia meyakini kalau Priti itu masih hidup. Rehan, kenapa kamu diam? Maafkan aku, Najwa. Di sini aku akan mengatakan yang mungkin membuatmu kecewa. Tapi Zen mengatakan Priti sudah dipastikan meninggal dunia. Bahkan surat pernyataan Priti meninggal dunia juga sudah keluar. Tapi semua itu nggak mungkin, Rehan. Aku benar-benar yakin aku melihat Priti. Aku yakin Priti masih hidup, Rehan. Aku percaya padamu, Najwa. Aku tidak pernah meragukanmu, tapi apa tidak ada orang lain yang juga melihat Priti? Setidaknya dia bisa menjadi saksi untuk menguatkan yang kamu katakan, bahwa Priti benar-benar hidup. Tapi sama sekali tidak ada, kan? Iya, Rehan. Iya, mungkin aja aku salah lihat. Najwa, tempatkanlah aku selalu di hatimu dan lupakan semua ini. Dengan memikirkan aku, kamu akan melupakan semua ini. Iya, Rehan. Kalau kamu memang selalu ada di hati aku. Alhamdulillah. Itulah hal yang ingin aku dengar darimu, Najwa. Istriku yang cantik. Rehan, udah dulu ya. Di sini berisik banget. Aku nggak bisa dengar suara kamu. Baiklah. Kamu hati-hati di sana ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Najwa. Priti. Halo, Najwa. Subhanallah, Priti, kamu memang benar masih hidup kan, Priti? Priti, kamu memang beneran masih hidup kan, Priti? Astagfirullahaladzim, subhanallah. Priti. Iya. Di sini isinya ada banyak. Kalian bagi-bagi aja, jangan berantem. Ya, dibagi-bagi ya. Priti. Pak, kejar, Pak. Ayo cepet, Pak, jangan sampai kita kehilangan jejaknya. Priti! Kita harus bikin Pak Ustadz gak datang lagi ke TPA. Acara ini nih. Tapi kalau ketangan Pak Ahmad gimana? Paling-paling dihukum ke masjid, ya kan? Nah, aku pengen coba ke kalian nih. Ada motor jatuh, kasihan. Tolongin yuk. Yuk. Waduh, kita harus nolongin kakak ini. Kasihan kakak ini. Aku kasih tahu Pak Ahmad dulu ya. Iya. Jujur aja, Zain, rumah kamu adalah tempat paling nyaman buat aku. Udah kayak rumah aku sendiri. Anita, senyaman-nyamannya rumah orang, menurutku lebih nyaman rumah sendiri. Jadi sebaiknya sekarang kamu pulang ke rumah, karena di sana ada kasih sayang dan cinta. Iya, Zain, aku akan coba. Karena aku percaya sama semua yang kamu katakan. Iya, tapi
Aku harap kita tetap menjadi teman, dan kalau kamu butuh sesuatu, telepon aku kapan saja. Aku pasti akan hubungi kamu kok. Kan aku udah janji sama kamu akan bantu kamu untuk nangkep Dion. Aku harus bermain cantik di sini. Jangan sampai Zain tahu kalau aku terlibat dalam rencana Dion. Dan Dion juga. Jangan sampai menyeret aku ke dalam persoalan ini. Tapi, Anita, aku harap kamu jangan bocorkan tentang masalah ini kepada siapapun. Dan kalau ini sampai bocor ke orang lain, maka aku akan menyalahkan kamu. Karena hanya kamu yang tahu soal ini. Tenang aja Zain, aku akan jaga rahasia kita kok. Rahasia kamu adalah rahasiaku juga. Baiklah Anita, bisa aku mengantarmu sampai kamu bisa bertemu dengan Aldi? Nggak perlu Zain, aku udah banyak repotin kamu. Lagian aku juga nggak mau Aldi ngeliat aku sama laki-laki lain. Karena kamu tahu sendiri kan dia kayak gimana orangnya. Bukan sesuatu yang nggak mungkin kalau tiba-tiba dia bunuh aku karena aku sama cowok lain. Oke, aku mengerti. Aku tidak mau membuat dia marah juga, jadi sebaiknya kamu pergi naik taksi. Aku akan mengantarmu ke depan. Iya. Aku bawakan kopernya. Makasih. Ayo. Anita. Kamu dari tadi di sini? Belum terlalu lama kok. Oke, tapi kenapa kamu nggak minta dijemput di tempat kamu tinggal? Kenapa harus di sini? Ya aku nggak enak aja, soalnya aku tinggal di rumah majikan aku. Majikan? Maksud kamu apa? Aku kerja sebagai babysitter. Walaupun gaji aku nggak terlalu besar, tapi aku rela demi dapat uang penghalang untuk anak aku dan aku sendiri juga. Astagfirullah. Aku minta maaf ya. Aku udah banyak salah. Aku mau perbaiki semuanya. Makanya sekarang aku jemput kamu, kita balik ke rumah. Mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab terhadap kamu. Aku maafin kok. Aldi aneh banget sih. Dia kemasukan jin apa ya tiba-tiba bisa jadi baik kayak gini? Tapi aku nggak mungkin menolak permintaan Aldi. Karena dia bisa curiga soal Zain. Ayo, kita pulang sekarang. Aldi kok bisa berubah kayak gini ya? Aku harus hati-hati. Pasti ada sesuatu yang terjadi di rumah itu. Kak, bangun kak. Sadar. Den, kamu bawa apa? Ini buat nyadarin kakak ini. Hah? Itu kan es batu. Mesti nyadarin orang pingsan pakai es batu. Es batu kan dingin. Pasti dia sadar. Lihat aja. Kakak udah sadar? Kakak udah sadar. Ya Allah, kalian siapa? Kenapa aku bisa ada di sini? Kakak jatuh dari motor, terus pingsan. Astagfirullahaladzim. Iya, untung ada kami. Kami yang nolong kakak. Makasih ya. Kalian memang anak-anak yang pintar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, sudah sadar, Neng? Saya baru bawa minyak gosok dari rumah. Iya, Pak. Alhamdulillah saya udah sadar. Kalian apakan kakak ini? Pasti kalian jahili dia, kan? Enggak, Pak. Enggak kok, Pak. Mereka membuat saya siuman. Mereka justru anak-anak yang baik dan pintar. Neng belum tahu ya. Mereka ini anak-anak jahil. Karena kenakalan mereka, banyak guru ngaji yang tidak betah mengajar di sini. Mungkin sebenarnya mereka hanya mencoba untuk mengekspresikan diri mereka aja, Pak Haji. Aku yakin kok, dengan bimbingan yang benar dan pendekatan yang berbeda, mereka pasti menjadi anak-anak yang baik dan pintar. Masya Allah, saya kagum dengan Neng. Saya yakin kalau Neng yang ngajar mereka, insya Allah mereka akan jadi anak baik dan penurut. Maaf Neng, boleh tahu siapa namanya? Nama saya Najwa, Pak. Saya Pak Ahmad, saya pengurus masjid di sini. Makasih, Pak Ahmad.
ngaji kita deh. Tenang aja, aku bakal bikin karena Zua gak betah ngajar kita di sini. Ya, halo, assalamualaikum. Apa ini nomor teleponnya Najwa? Ini siapa? Kenapa kamu yang mengangkat teleponnya? Iya benar, kamu siapa ya? Namaku Rehan, aku suaminya Najwa. Bisakah aku bicara dengan Najwa? Bisa teleponnya kamu berikan? Tadi HP istri Om terjatuh waktu dia pingsan. Terus saya simpan deh. Astagfirullah. Di mana jatuhnya? Halo? Bisa tahu? Tuh kan benar. Om pasti mau tahu di mana alamat kanan Zua pingsan kan? Ya, tentu saja aku ingin tahu dan aku ingin menjemputnya. Lalu kamu ini siapa yang bicara? Nama aku Deden. Kalau Om mau tahu alamat tempat ini, Om harus bawain coklat buat kami dan makanan lainnya. Iya, tentu saja aku akan membawakan coklat dan makanan yang lainnya. Tapi katakan dulu, di mana kamu? Atau aku beli dulu, nanti aku telepon lagi. Oke deh. Yeay, coklat. Jadi, yes, yes. Gimana nih? Anita nggak menjawab teleponnya. Padahal kita kan udah transfer semua uang yang diminta. Kamu telepon dia lagi dong, Dion. Handphonenya tuh nggak bisa dihubungin, Mi. Handphonenya tuh mati. Mami nggak mau tahu, Dion. Pokoknya kamu harus lacak Anita sampai ketemu. Kalau perlu kamu follow up dia langsung ke Zain. Ingat, proyek itu harus goal karena kita harus tebus semua barang-barang yang sudah kita gadaikan. Mi. Dion, ada Aldi. Nanti Mami telepon lagi ya. Mi. Aku punya surprise buat Mami. Anita. Gawat. Anita tidak boleh berada di sini. Dia harus ada bersama Zain agar bisa meloloskan kerja sama Dion. Kalau tidak bisa gagal semua rencana itu. Mami tahu, Aldi. Pasti kamu bawa Anita pulang karena disuruh sama Najwa kan? Jadi kamu jemput aku karena permintaan Najwa? Iya. Najwa datang ke sini dan ketemu sama Aldi. Dia bilang dia mau bikin Aldi bertobat. Iya kan? Ini kesempatan aku untuk keluar dari rumah ini. Kamu apa-apaan sih, Aldi? Aku pikir kamu jemput aku karena kamu pengen berubah. Tapi ternyata kamu jemput aku cuma gara-gara Najwa. Kamu masih cinta sama dia. Mami, Anita, kalian berdua salah. Memang betul Najwa datang kemari. Najwa bahkan meminta aku untuk menjadi suami yang bertanggung jawab. Tapi ngejemput kamu adalah inisiatif aku sendiri. Karena aku ingin berubah. Dan aku ingin bertanggung jawab terhadap kamu. Paling tidak, sampai anak ini lahir. Maksud kamu apa, Aldi? Nita, aku tahu aku banyak salah. Ini salah satu cara aku untuk menebus semuanya. Aku ajak kamu balik ke rumah ini karena aku mau bertanggung jawab terhadap kamu. Paling tidak sampai anak ini lahir, kemudian kita akan lihat seperti apa nanti waktu membawa rumah tangga kita ke depannya. Adi, kamu jangan percaya sama musang berbulu domba. Dia itu udah diusir dari rumah. Jadi kamu udah gak perlu lagi bertanggung jawab untuk dia. Usir aja Anita, Aldi. Iya, Aldi, usir aku. Aku gak pengen ada di sini. Aku gak mau dihina terus sama kamu. Aku tahu kok. Aku ini cuma jadi umpan kamu untuk dapat simpati dari Najwa kan? Enggak, Anita. Aku bersungguh-sungguh, aku udah berubah. Paling tidak sekarang aku ingin memperbaiki semuanya. Dan aku akan bertanggung jawab sampai anak ini lahir. Kalau kamu masih marah sama aku bisa mengerti. Ya udah, mending sekarang kamu istirahat. Aku harus keluar dari rumah ini. Apapun yang terjadi. Kok kamar aku bisa jadi kayak gini? Ini
Jangan siapa coba?